Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ain Rahmi Kobi, NPM 212170023 dari Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara media pembelajaran visual dan audiovisual. Nah, saat ini saya menggunakan media pembelajaran tersebut yaitu berupa visual, yaitu berupa aplikasi Zoom, dan juga media audiovisualnya itu berupa PPT yang dipresentasikan pada saat Zoom berlangsung. Untuk lebih lanjutnya boleh saksikan setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi pengetahuan dasar geografi. Nah, sebelum ke materi, apakah ada yang tahu apa sih yang akan dibahas dalam pengetahuan dasar geografi ini pada pertemuan kali ini? Nah, langsung saja ya kita munculkan nih. Nah, eh, pengetahuan dasar geografi. Nah, untuk pokok pembahasannya yaitu ada pengertian geografi, ada ruang lingkup geografi, ada objek studi geografi dan aspek geografi, dan juga ada konsep geografi. Nah, untuk yang pertama yaitu pengertian geografi. Nah, untuk anak-anak ada yang tahu gak apa sih pengertian geografi? Nah, geografi ini yang pertama kali itu diperkenalkan oleh Eratosthenes pada tahun 276 sampai 104 sebelum Masehi dalam bukunya Geographica. Nah, geografi ini yang berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata geo, berarti bumi, dan graphein yang berarti tulisan. Jadi, geografi itu yang berarti tulisan tentang bumi. Nah, adapun menurut para ahli, di sini ada menurut IGI. Menurut IGI, geografi ini yang ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan geosfer dengan menggunakan pendekatan ke lingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Adapun untuk menurut Immanuel Kant, beliau berpendapat bahwa geografi itu merupakan disiplin ilmu yang memiliki objek studi berupa benda-benda atau gejala-gejala yang tersebar dan berasosiasi dalam ruang. Nah, geografi ini tidak hanya mempelajari keadaan alam, tetapi juga dasar dari sejarah di mana bentuk muka bumi pada zaman dulu. Nah, untuk pokok pembahasan selanjutnya yaitu ada ruang lingkup geografi. Nah, di sini ada tiga ya, ada tiga ruang lingkup geografi. Yang pertama ada geografi fisik. Geografi fisik ini yang meliputi semua gejala alam yang terjadi di atmosfer, baik atmosfer itu lapisan udara, hidrosfer itu lapisan air, hidrosfer itu lapisan tanah, biosfer itu lapisan kehidupan, dan ada litosfer ataupun lapisan batuan. Jadi geografi fisik ini itu yang melingkupi tentang fisik-fisik di bumi. Yang kedua ada geografi sosial. Geografi sosial ini tuh yang meliputi ada lingkungan ekonomi, lingkungan budaya, dan lingkungan sosialnya. Geografi sosial ini yang meliputi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan aktivitas manusia di dalam ruang yang mencakup aktivitas sebagai makhluk sosial. Jadi, geografi sosial itu yang melingkupi di mana permasalahan-permasalahan di muka bumi yang berkaitan dengan sosial. Yang ketiga ada geografi regional. Ruang lingkup geografi ini yang mempelajari tentang suatu topik khusus yang mencakup satu wilayah tertentu. Geografi regional ini yang merupakan ilmu geografi yang mempelajari topik atau bahasan khususnya yang mencakup suatu daerah atau wilayah tertentu yang menyeluruh, baik dari segi aspek fisik maupun segi aspek sosialnya.
Selain dari itu, ada juga cabang ilmu geografi yang mendukungnya. Nah, ada di sini ada beberapa eh, cabang ilmu geografinya. Yang pertama ada meteorologi, ada klimatologi, ada astronomi, ada geologi, ada geomorfologi, ada geologi, ada hidrologi yang berkaitan dengan air, ada oceanografi yang berkaitan dengan lautan, dan juga ada ekologi. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu ada aspek dan objek studi geografi. Anak-anak pada tahu gak ada berapa sih aspek geografi? Belum tahu ya, kita lanjutkan saja. Ya, objek dulu ya. Objek studi geografi ini ada dua. Yang pertama ada objek material. Ada terkait atmosfer, litosfer, pedosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Jadi objek material ini itu yang berkaitan dengan lingkungan fisik bumi, yang berkaitan tadi dengan geografi fisik. Yang kedua ada objek formal. Nah, objek formal ini yang meliputi beberapa aspek, yaitu ada aspek keruangan, kelingkungan, kewilayahan, dan juga waktu. Dari pandangan objek formal, maka akan muncul beberapa pertanyaan yang dikenal dengan 5W1H. Jadi objek formal ini berkaitan dengan pandangan, di mana yang nantinya itu akan muncul pertanyaan-pertanyaan 5W1H. Nah, anak-anak tahu kan 5W1H apa aja? Ada what, who, why, where, when, dan how. Nah, selanjutnya ada aspek geografi. Di sini aspek geografi. Yang pertama ada aspek fisik. Aspek fisik juga dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama ada aspek topografi, di mana aspek topografi ini merupakan aspek geografi fisik yang berkaitan dengan letak atau lokasi suatu wilayah. Yang kedua ada aspek biotik. Pengertian aspek biotik ini yang merujuk berkaitan tentang makhluk hidup. Terus juga ada aspek non-biotik yang merupakan aspek geografi fisik yang berkaitan dengan tanah dan air suatu wilayah. Yang selanjutnya yang kedua ada aspek sosial, sama di sini juga aspek sosial ini tuh dibagi beberapa menjadi bagian lagi. Yang pertama ada aspek sosial yang berhubungan dengan unsur-unsur sosial, ada aspek ekonomi yaitu sosial yang berkaitannya dengan hal-hal ekonomis, ada aspek budaya yang berkaitannya dengan unsur-unsur sosial budaya, ada juga aspek politik di sini yang berkaitan dengan unsur-unsur politik. Nah, selanjutnya yaitu terakhir ada konsep geografi. Nah, yang akan dibahas ini tuh ada konsep esensial. Ada 10 konsep esensial geografi. Yang pertama yaitu ada konsep lokasi. Nah, konsep lokasi ini tuh terbagi dua lagi ya. Ada konsep lokasi absolut, di mana lokasi absolut ini yang bersifat tetap meskipun kondisi tempat yang bersangkutan terhadap sekitarnya. Lokasi absolut ini tuh ditentukan yang berdasarkan lintang, garis lintang, atau garis bujur. Nah, untuk yang keduanya ada lokasi relatif. Nah, lokasi relatif ini tuh yang dapat berubah-ubah. Contohnya itu yang dilihat dari tempat lain di sekitarnya. Yang kedua ada konsep jarak. Konsep jarak ini juga terbagi dua. Yang pertama ada jarak absolut, jarak antar wilayah yang diukur dengan menggunakan satuan panjang. Contohnya itu antara kecamatan Pasangkayu di Sulawesi Barat dan Kota Makassar di Sulawesi Selatan yang berjarak 719 km. Yang kedua ada jarak relatif. Jarak relatif ini itu jarak antar wilayah yang mempertimbangkan rute, waktu, atau biaya. Contohnya itu seperti jarak antara Jakarta ke Palembang yang ditempuh dalam waktu 1 jam dengan menggunakan pesawat udara. Yang ketiga ada konsep morfologi. Konsep morfologi ini tuh yang berkaitan dengan bentuk-bentuk permukaan bumi, di mana yang menghasilkan oleh tenaga dari dalam dan luar permukaan bumi, misalnya bentuk lahan di hilir sungai yang membentuk kipas aluvial
akibat proses pengangkutan dan sedimentasi. Yang keempat ada konsep aglomerasi. Nah, konsep aglomerasi ini yang berkaitan dengan pemusatan atau pengelompokan suatu wilayah permukaan bumi. Contohnya itu pemusatan wilayah industri di wilayah yang bersifat terpadu. Terus ada konsep nilai guna. Nah, pada tahu gak sih siapa nih anak-anak yang tahu apa itu konsep nilai guna? Nah, konsep nilai kegunaan ini itu merupakan berdasarkan potensi yang dikaji melalui beberapa karakteristik penduduk suatu wilayah dapat menentukan nilai guna suatu wilayah. Nah, misalnya itu seperti penduduk di kawasan pantai yang mengelola kawasan tersebut menjadi lokasi pariwisata bahari. Nah, tersebut itu disebut dengan konsep nilai guna karena wilayah tersebut itu bisa dikelola menjadi pariwisata seperti itu. Terus yang keenam ada konsep pola. Konsep pola ini konsep pola. Terus ada konsep diferensiasi area. Nah, konsep diferensiasi area ini yang berkaitan dengan perbedaan karakteristik eh, wilayah, di mana perbedaan ini yang berupa bentang alam, karakteristik kependudukan, pembangunan, perekonomian setiap wilayah yang terbentuk karena adanya interaksi berbagai unsur dan fenomena sehingga memiliki corak yang berbeda. Terus ada konsep interaksi. Nah, konsep interaksi ini tuh konsep yang dimana perbedaan karakteristik antar wilayah yang mendorong adanya interaksi baik di desa maupun di kota. Nah, konsep interaksi ini tuh yang dapat berupa pertukaran atau aliran manusia, barang, dan budaya. Jadi eh, konsep interaksi ini tuh bisa saja sangat berhubungan dengan interdependensi. Terus ada konsep keterkaitan ruang. Konsep keterkaitan ruang itu yang menunjukkan di mana derajat yang saling membutuhkan antar wilayah. Jadi konsep ini itu menyangkut berbagai fenomena geosfer, baik fenomena alam, biotik, maupun sosial. Misalnya perbedaan potensi mendorong adanya berkaitan dalam memenuhi kebutuhan material dan sosial penduduk. Dan juga yang terakhir ada konsep keterjangkauan. Nah, konsep keterjangkauan ini tuh merupakan kajian mengenai aksesibilitas untuk mencapai suatu tempat menggunakan konsep keterjangkauan yang mengkaji keterkaitan jarak dan karakteristik wilayah. Nah, terus tadi ya, yang konsep pola itu merupakan konsep keruangan objek di permukaan bumi dikaji menggunakan konsep pola dengan kegiatan manusia dalam memanfaatkan alam yang membentuk pola-pola tertentu. Contoh konsep pola ini yaitu permukiman penduduk di daerah pesisir berpola memanjang mengikuti garis pantai. Nah, itu 10 konsep esensial geografi yang kita bahas pada pertemuan ini. Eh, Nah, untuk pertemuan kali ini pembahasan bisa dicukupkan sekian ya. Eh, jadi pada pertemuan kali ini tuh membahas tentang pengetahuan dasar geografi, yang dimana mencakup tentang pengertian geografi yang tadi ada menurut beberapa para ahli, seperti ada menurut Igi dan Immanuel Kant, dan juga ada tentang ruang lingkup geografi, bagaimana di mana ada geografi fisik, budaya, dan juga sosialnya. Terus ada juga eh, aspek dan objek studi geografi, dan terakhir ada konsep esensial geografi yang tadi terdapat 10. Itu saja yang bisa Ibu dapat sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, boleh kita lanjut saja. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.